Sore menjelang malam, Paman Rahul memasang kipas DC buat ampli. Ampli udah nyala, tapi panasnya nggak kira-kira, kayak wacana besar tanpa pendingin logika. Kipas DC dipegang, diputer dikit pakai jari. Ini kipas kecil, kata Paman Rahul, tapi fungsinya vital. Kayak rakyat, nggak kelihatan mewah, tapi kalau nggak ada, sistem kolaps. Lubang casing dibor ala kadarnya, miring dikit nggak masalah. Yang penting angin jalan. Kabel kipas disambung ke supply, dikasih resistor biar nggak ngamuk. Kalau dikasih tegangan penuh, gumamnya, nanti berisik, kerjanya cuma ribut doang. Kipas muter. Wir. Anginnya kecil tapi konsisten. Panas MOSFET, mulai jinak, driver IC nggak lagi mendidih kayak isu dadakan. Paman Rahul nyengir. Lihat nih, solusi sederhana. Nggak pakai rapat, nggak pakai baliho, nggak pakai janji. Langsung kerja. Ampli dites lagi. Suara keluar lebih stabil, nggak ngeden, nggak tantrum. Paman Rahul bersandar puas. Kadang yang dibutuhin sistem itu bukan tambah daya, tapi pendingin yang jujur kerja. Setelah kipas DC muter setia kayak relawan tanpa honor, Paman Rahul lanjut masang jalur ground. Nah, ini bagian sakral. Salah dikit, ampli bisa dengung kayak sidang nggak pakai palu. Kabel ground dipegang serius, nggak boleh asal nempel. Ground itu pondasi, katanya. Kalau pondasinya ngawur, yang salah pasti rakyat, rangkaian. Satu persatu titik dicek. Body casing diserut dikit biar kena besi bersih. Ground disatukan di satu titik, bintang katanya, biar nggak muter-muter saling nyalahin. Kalau semua mau jadi pusat, gumam Paman Rahul, yang ada dengung nasional. Timah meleleh, kabel nempel rapi. Nggak banyak gaya, nggak banyak jalur bayangan. Pokoknya jelas, mana ground power, mana ground sinyal. Nggak dicampur kayak kepentingan. Begitu dites, noise turun drastis, dengung hilang, ampli mendadak sopan. Paman Rahul ketawa kecil. Tuh kan, bukan kurang daya, bukan kurang IC mahal, tapi karena groundnya akhirnya satu suara. Ampli nyala stabil, kipas muter, suara adem. Paman Rahul nutup casing sambil bilang, kalau semua sistem mau tenang, pertama-tama ya harus membumi. Meja kerjanya cuma bangku plastik retak, alasnya kardus bekas mie instan. Di situ ampli rakitan terbentang, PCB hijau, kabel warna-warni, timah nyiprat kemana-mana kayak kebijakan dadakan. Angin gang bawa suara motor, tukang cilok, sama debat tetangga. Paman Rahul fokus, kacamata turun setengah hidung, nyolder sambil komat kamit. Tenang, ini bukan chaos, ini proses. Trafo dengung pelan, mirip bisik-bisik rapat tertutup. Kapasitor disusun, ada yang baru kinclong, ada yang bekas tapi masih ngotot kerja. Kayak pejabat senior sudah uzur tapi ogah pensiun. Setiap kabel disambung penuh harap. Katanya nanti suaranya jernih, dayanya gede. Tetangganya letuk, katanya doang itu man. Paman Rahul senyum kecut. Ya namanya juga rakitan, kayak negara dibangun di gang sempit, dananya pas-pasan, tapi tuntutannya konser stadion. Saat dites, ampli nyala. Lampu indikator hidup. Bukan tanda sukses, cuma tanda belum meledak. Suara keluar, dum, dum, belum bening, masih ada noise, tapi cukup bikin gang kecil itu terasa merdeka sebentar. Paman Rahul tarik napas, matiin solder, pelan-pelan aja. Yang penting bukan cuma nyala, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Belum puas juga, Paman Rahul nambah sekrup di plat depan ampli. Katanya sih biar kuat. Aslinya biar hatinya tenang. Sekrup satu dipasang. Kurang, katanya. Tambah lagi, masih goyang. Tambah lagi. Akhirnya plat depan isinya sekrup kayak papan proyek. Ramai tapi meyakinkan. Sambil ngencengin obeng, Paman Rahul berfilosofi. Yang penting kelihatan kokoh. Walau dalamnya pernah ruwet, asal luarnya kaku, orang percaya. Plat depan sekarang kenceng banget. Ampli bisa diangkat satu tangan, yang bunyi malah casing, bukan rangkaian. Tetangganya letuk, man itu sekrup kebanyakan gak? Paman Rahul santai, gak apa-apa. Daripada copot pas kerja, mending lebay dari awal. Lampu indikator nyala, kipas muter, ground adem, plat depan tegak berdiri penuh percaya diri. Paman Rahul nutup obeng, manggut-manggut puas. Kadang solusi itu bukan teknologi tinggi, cukup sekrup ekstra dan niat ngencengin. Akhirnya box ampli dari kayu kelar juga, rapi, mengkilap, sudutnya presisi. Kalau dilihat sekilas, siap manggung nasional. Paman Rahul berdiri memandangi box kayu itu dengan bangga. Diketuk dikit, tok-tok. Wah, ini resonansinya mantap, katanya serius, padahal yang diuji cuma kayunya. Masalahnya baru kerasa pas dibuka, kosong, hening. Dalamnya cuma angin dan harapan. Mesinnya belum ada. Box ampli jadi lebih dulu daripada isinya. Kayak gedung megah, plang nama sudah dipasang, parkiran ada, tapi pegawainya belum direkrut. Paman Rahul garuk kepala ketawa sendiri. Ya nggak apa-apalah, yang penting wadahnya siap dulu. Tetangganya letuk. Itu ampli apa? Peti mati harapan. Paman Rahul santai. Tenang, mesinnya menyusul. Ini namanya pembangunan bertahap.
Bok kayu ditaruh manis di sudut gang. Diam, nggak bunyi. Tapi kelihatan meyakinkan. Paman Rahul nutup hari itu dengan kalimat pamungkas, kadang yang ada duluan memang casingnya. Soal isi? Nanti, kalau anggaran turun.